Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Siti Sugihartati. Saya merupakan salah satu mahasiswi IKIP Siliwangi, Kota Cimahi, Prodi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 1900350. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tol Cisumdawu di daerah Sumedang. Tol Cisumdawu hampir rampung, bahkan sesi 1 mulai beroperasi sejak Senin kemarin 24 Januari. Kemacetan di daerah Jatinangor dan Tanjung Sari akan segera terurai. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan tol itu sendiri. Akses menuju Bandara Kertajati pun akan semakin mudah dan cepat. Jalan yang terhampar sepanjang Cileunyi hingga Dawon ini akan menghubungkan kota Bandung menuju Pantura lebih cepat. Namun nyatanya, setiap pembangunan selalu meninggalkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, yang mana jika dampak ini tidak diperhatikan secara serius akan menimbulkan banyak masalah baru bagi masyarakat maupun pemerintah di daerah tersebut. Rencana awal pembangunan jalan tol Cisumdawu dimulai sejak November 2012 lalu. Hampir 10 tahun berlalu, namun pembangunan belum juga usai. Awalnya dikatakan bahwa jalan tol ini diusahakan rampung pada akhir tahun 2021. Namun nyatanya molor hingga tahun 2022 dan itu pun baru sesi 1 saja yang usai. 10 tahun nampaknya belum cukup untuk memikirkan dampak yang terjadi dari pembangunan tol ini. Hingga saat ini, ketika dikabarkan jalan tol mulai rampung, penanggulangan dari kerusakan yang terjadi masih sangat minim. Hampir 25 tahun saya tinggal di daerah Cileles, Jatinangor. Daerah yang nampaknya cukup masuk dalam dataran tinggi. Malangnya pada musim penghujan tahun ini tak disangka mendapatkan kiriman banjir yang cukup besar. Banjir ini merendam sekolah, madrasah, masjid yang ada di wilayah Cileles, Jatinangor, khususnya yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah. Dikatakan oleh warga dan pemerintah setempat, hal ini dikarenakan imbas pembangunan jalan tol. Tanah-tanah yang ditumpuk dengan aspal berakibat pada hilangnya daerah resapan air, serta letak jalan tol yang cukup tinggi membuat air hujan mengalir ke pemukiman warga yang ada di bawahnya. Belum lagi masalah pengalihan lahan yang ada di sekitar jalan tol, membuat para penduduk kehilangan mata pencaharian biasanya. Lahan yang kebanyakan terdiri dari perkebunan dan persawahan di daerah Rancakalong misalnya, membuat perubahan sosial yang sangat signifikan. Sebagian besar masyarakat yang biasa bertani di ladangnya, kini memulai kegiatan usahanya dari nol. Yang mana kegiatan usaha ini juga tentu tidak mudah, sehingga perlu penanggulangan dari pemerintah agar masyarakat bisa mampu membangun ekonominya kembali. Sumedang kehalangan. Sepertinya istilah ini mulai sering aku dengar sejak aku duduk di bangku SMA. Ya, karena masa awal perencanaan pembangunan jalan tol Cisumdawu ini dimulai sejak aku duduk di bangku SMA. Hingga kini aku hampir berusia 25 tahun.
Jika jalan tol ini rampung dan mulai bisa digunakan, kemungkinan Jalan Sumedang akan jarang dilewati, karena jalan tol ini menghubungkan ruas Jalan Cileunyi hingga Dauan. Sumedang ada, namun tak terlihat. Mungkin begitulah arti dari istilah Sumedang kehalangan. Mungkin nanti, jika tidak disiapkan solusi untuk mengenalkan daerah Sumedang, rumah makan, para penjual ubi, tape singkong, labu yang ada di sekitar Jalan Cadas Pangeran akan kehilangan pembeli. Secara tidak langsung, kehidupan ekonomi masyarakat akan menurun karena kehilangan pelanggan, yakni para sopir truk atau angkutan besar yang biasa lewat ke daerah Sumedang menuju Jawa, atau para pelancong dan pemudik yang melalui daerah Sumedang. Saat ini, wisata di daerah Sumedang juga mulai bermunculan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar agar Sumedang tak terlupakan. Hilangnya mata pencaharian penduduk sebagai petani seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Mengingat daerah Rancakalong adalah penghasil sayur dan buah yang cukup baik di daerah Sumedang. Pelatihan menanam di lahan terbatas misalnya, atau menanam menggunakan media rock wool, atau pembuatan lubang biopori untuk menumbuhkan tanaman yang di sekitarnya. Hal ini harus digalakkan untuk memberdayakan masyarakat yang kehilangan lahan tempat mereka bekerja sebelumnya. Selain itu, pembuatan embung dan penanaman pohon di sekitar jalan tol juga bisa dilakukan sebagai solusi untuk menampung air ketika musim penghujan datang. Agar kondisi banjir ini tidak menjadi masalah tambahan setiap musim penghujan datang untuk wilayah di sekitar tol, khususnya di daerah Cileles, Jatinangor. Bayangkan, ketika daerah Cileles saja yang tinggi terendam oleh banjir, bagaimana daerah yang ada di bawahnya? Jika pembangunan ini untuk memajukan daerah dan masyarakatnya, memudahkan akses ekonomi dan angkutan barang, juga kemudahan lainnya, maka selayaknya tak ada yang dirugikan. Setiap masalah harus dituntaskan hingga ke akarnya. Jangan sampai pembangunan infrastruktur ini menyisakan banyak masalah baru, membuat masyarakat kesulitan, merusak alam tanpa ada upaya memperbaikinya kembali. Tentu bukan itu tujuan pembangunan yang sejati. Jika alam dan masyarakat sekitar bersedih, lalu untuk siapa pembangunan ini dilakukan? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembangunan di negeri ini terus memberikan dampak yang positif, baik untuk alamnya maupun untuk masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together we'll enjoy